Iwo Indonesia. Iwo Indonesia. Jurnalis terpercaya. Iwo Indonesia. Jurnalis terpercaya. Iwo Indonesia. Jurnalis terpercaya. Oke. Nah ini takut lupa ini. Siapa kita? Iwo Indonesia. Iwo Indonesia. Iwo Indonesia. Iwo Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DPW Iwo Indonesia Provinsi Banten, yang insya Allah mudah-mudahan kita dukung jadi rektor ya, mudah-mudahan. Udah selesai? Udah lewat? Soalnya udah lama juga nih nggak ada jalan-jalan ke Banten. Yang saya hormati Bung Sekjen yang sangat setia mendampingi saya, lalu Bung Sekretaris DPW Iwo Indonesia Provinsi Banten, dan para sahabat pengurus DPW, pengurus DPD Iwo Indonesia se-Provinsi Banten. Puji syukur kehadirat Rabbi yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat menjalankan roda organisasi. Saat ini alhamdulillah hampir semua provinsi dan kabupaten kota sudah terbentuk. Aplaus dulu buat Iwo Indonesia. Para sahabat Iwo Indonesia, ke depan kita akan menyongsong dua event besar di Republik ini. Yang pertama, rangkaian pemilu legislatif. Yang kedua adalah menjelang verifikasi Iwo Indonesia ke Dewan Pers. Mengapa hari ini kita kumpulkan para sahabat? Karena dari 10 provinsi yang akan kita ajukan menjadi duta Iwo Indonesia, kebetulan Provinsi Banten saya minta untuk jadi tuan rumah verifikasi Dewan Pers. Jadi kenapa kita harus melakukan konsolidasi para sahabat sekalian? Dua event besar di Republik ini, yang satu itu pesta kita sebetulnya. Kalau saya menganggap pesta demokrasi pemilu itu pestanya jurnalis. Karena apa? Karena banyak pasien di sana. Apa saya bilang pasien? Teman-teman yang biasanya, kalau di sini kan ada Pak Agung nih nyalek ya. Jadi nyalek nggak nih? Pak Agung? Hah? Mundur. Bu Indri nyalek ya. Kenapa saya bilang pasien? Karena di saat orang nyalek pasti butuh media. Yang tadinya sasarannya kepala desa, sasarannya camat, sasarannya Pemda, dengan adanya pemilu sasarannya banyak. Satu partai itu bisa puluhan orang yang calon legislatif. Makanya saya bilang pesta itu, pesta demokrasi itu pestanya para jurnalis. Begitu para sahabat sekalian. Namun pesta demokrasi itu kita abaikan karena jujur saja kita itu tidak boleh berpolitik. Kita jurnalis tidak boleh berpolitik. Bagi teman-teman yang masuk partai politik, kita dukung, mudah-mudahan jadi dan mudah-mudahan menjadi kepanjangan tangan kita. Tapi secara organisasi kita tidak boleh berpolitik. Nah, kebetulan 2014 hasil kita berempuk dengan seluruh teman-teman organisasi profesi jurnalis dengan Dewan Pers kemarin. Mudah-mudahan HPN 2024 akan diselenggarakan di Jakarta. Akan diselenggarakan di Jakarta. Jadi pintu gerbang Sumatera ini ada di Banten. Kalau di Banten tidak meriah, pasti nggak seru. Karena pintu gerbangnya pasti ada di Banten. Para sahabat sekalian, jadi semua orang dari Sumatera pasti dengan adanya tol sekarang ini sudah sampai Prabu Muli, lalu ada tol Palembang yang akan terhubung ke Jambi. Kurang lebih hampir 7 sampai 10 provinsi orang akan lebih senang trek dengan mobil.
Salah satunya adalah yang akan menjadi tuan rumah menurut saya adalah Provinsi Banten, walaupun endingnya akan di Jakarta acaranya. Tapi mereka capek di perahu, di kapal, istirahatnya pasti di Banten. Jadi saya minta kesediaannya kepada Ketua DPW, Sekretaris DPW, dan para pengurus, jadikan event besok ini menjadi event yang sangat luar biasa buat teman-teman di Provinsi Banten. Nah, yang selanjutnya adalah verifikasi ini harus minimal satu provinsi ada 50 anggota. Syarat untuk menjadi tuan rumah verifikasi. Yang kedua, harus ada tempat, ada kantor, ada sekretariat. Karena nanti teman-teman sekalian itu Dewan Pers akan berkunjung ke 10 provinsi yang kita tunjuk menjadi Duta Iwo Indonesia. Jadi mengapa kemarin saya baik grup HPN saya sampaikan kepada Provinsi Banten untuk menjadi tuan rumah, dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka. Dan kalau tadi ada kata-kata betul tidak ada Iwo, ada mereka, ada. Jadi sebelum lahirnya Iwo Indonesia, lahir lebih dulu Iwo. Lahir Ikatan Wartawan Online, mereka lebih dulu. Kita itu 5-6 tahun baru kita berdiri. Jadi lebih dulu mereka lebih senior. Tapi mereka lebih banyak ketua umumnya sekarang. Kalau kita cukup satu, kalau mereka hasil pemilihan kemarin di Hotel Nelayan ya, itu ketua umumnya ada 3, jadi lebih banyak, lebih bagus sebenarnya. Kalau kita cukup satu, jadi teman-teman nungguin saya aja. Kalau ada 3 kan gantian tuh mestinya tuh. Jadi tidak ada masalah Bu Indri. Apapun kepentingan teman-teman di kabupaten kota, jangan sungkan untuk japri ke ketua, ke sekretaris. Jadi kan di situ ada grup HPN. Teman-teman masuk nggak nih pengurus-pengurus nih? Ya kan, kalau masuk tanya di situ, Pak Sekjen, ya kan Pak Ketua ini kita nih nggak dimasukin, kita kurang apa? Teman-teman nggak usah khawatir. Saya hari ini bawa perkara dari Lampung Pasawaran, kita bawa ke Bareskrim Mabes Polri. Hari ini kita sedang bersengketa dengan salah satu BUMN. Tanahnya teman-teman tahu luas berapa? 475 hektar. Sengketanya. Hari ini teman-teman DPD Pasawaran masih ada di Mabes Polri. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Belum lama ini kita bela jurnalis ada di Purwakarta, sudah dituntut kurang lebih ke waktu itu 16 tahun. Tapi 3 bulan mereka pulang. Mereka selesai. Jadi teman-teman hari ini organisasi kita cukup eksis. Ya teman-teman tinggal browsing di Google, betul nggak nih kata ketum, organisasi kita eksis. Jadi nggak usah khawatir kawan-kawan sekalian. Karena apa? Karena kita berkomitmen untuk membangun paradigma jurnalis di Republik ini secara profesional. Jadi dengan namanya Joro Paiman, ya tadi Sekjen bilang, Mbak itu Banten kurang baju berapa? Kurang baju 5, bawa saya bilang. Kita nggak apa, teman-teman yang belum punya baju request ke sekretaris atau Pak Ketua. Pak Ketua izin ini kita kurang baju, kita sediakan. Ya, nggak usah bayar. Jadi atribut Iwo Indonesia, bendera, baju dan yang lain-lain kita berikan secara gratis. Ya, dengan tagline kita Jero Paiman, tidak nol pembayaran. Jadi karena apa? Karena kita serius membangun paradigma dengan pola pikir jurnalis. Nah, sudah kita bangun itu, kita bangun kemampuan juga. Makanya di berita itu kemarin sempat trending ya, Iwo Indonesia garda terdepan membela jurnalis. Karena ada teman-teman yang di di Lampung juga itu kejadiannya dijebak, ya dijebak, pura-pura kasih duit berapa puluh juta gitu, mereka langsung ditangkap. Ya hari ini orangnya sudah dikeluarkan. Saya teriak di media, saya statement, Pak Kapolda WA saya, izin bang itu, saya bilang nggak ada. Kalau mau selesaikan dulu etika jurnalisnya, selesaikan dulu di masing-masing organisasi mereka, baru boleh. Karena kita kan ada SKP, ya, sudah kerjasama, ya kan antara Polri, Kejaksaan dengan Dewan Pers. Ya teman-teman nggak usah khawatir. Ya berlindung di organisasi jurnalis, teman-teman nggak usah khawatir. Dan kita bela pun tidak pernah kita minta biaya, sahabat sekalian. Ya, yang hari ini penduduk di Pasawaran totalnya itu ada sekitar 1.000 orang. Mereka tidak kita mintain uang.
Hari ini lahan itu sudah mulai mereka masukin. Ya, mereka berjuang sudah 15 tahun, nggak boleh masuk sama BUMN itu. Hari ini mereka sudah mulai bercocok tanam. Saya bilang kita Iwo Indonesia siap bertanggung jawab. Yang penting Bapak Ibu punya surat. Ya kalau nggak punya surat kita nggak berani. Mereka masih ada yang punya girik, ada yang punya verbonding Indonesia. Hari ini mereka sedang kita periksa di Mabes Polri. Artinya apa para sahabat sekalian? Iwo Indonesia ini organisasi masa depan. Kenapa saya bilang organisasi masa depan? Kalau hari ini media cetak teman-teman tahu sudah jarang orang baca. Betul nggak? TV pun saya rasa kita kadang nonton TV pas sinetron aja kali gitu. Tapi handphone, gadget ini, teman-teman sekalian, setiap menit kadang ada orang yang tidak lepas dari handphonenya. Dan di handphone itu sudah tersedia masing-masing media online teman-teman yang bisa dinikmati, dibaca oleh halayak ramai. Nah, ini yang saya bilang kita organisasi masa depan. Jadi mari kita bangun Iwo Indonesia bersama. Tidak bisa kita nih di Jakarta, ya DPP mau bangun Iwo Indonesia se-Indonesia sendiri nggak bisa. Di Banten kita perlu ketua, perlu teman-teman, ya. Kadang saya kalau udah putus kontak aja, waduh Banten kemana nih ya? Itu. Jadi mari teman-teman kita semangat, kita bangun Iwo Indonesia. Ada kekurangan, ada kelebihan. Ya, kalau tadi Bu Indri bilang kita sulit masuk Lebak, kapan mau undang saya kita datang sama Pak Ketua ke Lebak, ya kan? Gak ada masalah itu, betul kawan-kawan sekalian. Kita pernah di Maluku kemarin, ya, sulit sekali organisasi Iwo Indonesia masuk di sana. Kenapa dia bilang? Iwo Indonesia itu bukan organisasi profesi wartawan, tapi dia calon partai katanya. Kenapa dalam partai di sana itu mereka tuh bukan wartawan karena mewah semua katanya, ya kan? Udah, kita datang ke sana, kita jelaskan, kita panggil bupati, kita ngomong sama bupati, kita omongin. Alhamdulillah di Maluku sudah mulai hidup. Jadi kenapa saya pilih Banten teman-teman untuk menjadi duta verifikasi, karena Banten punya sejarah. Itu. Jadi kita ambil daerah-daerah sejarah yang akan kita jadikan tempat di mana kita ingin memborehkan tindak emas membangun organisasi profesi jurnalis. Ya sudah ada kurang lebih sekitar 13 atau 14 organisasi yang sudah terverifikasi. Jadi apa sih keuntungannya kalau sudah diverifikasi? Jadi teman-teman sekalian, di saat organisasi kita sudah diverifikasi, kita boleh membuat LSP. Apa itu LSP? Lembaga Sertifikasi Profesi. Kalau hari ini teman-teman sekalian, ya mau ke PWI, mau ke IJTI segala macam, monggo silakan. Kasih formulirnya, minta terus bilang saya mau minta sertifikat. Gratis, nggak akan diterima karena bahaya. Tapi insya Allah di saat kita besok sudah terverifikasi, satu-satunya organisasi yang akan menerbitkan semua sertifikat dan semua kartu anggota kita berikan secara gratis. Ya. Saya sudah siapkan bangunan di Kabupaten Subang. Kita akan buat pusdiklat jurnalis media online. Kita berikan juga nanti gratis. Dan saya yakin di saat orang dididik secara gratis, difasilitasi secara gratis, dibela secara gratis. Mau kemana lagi jurnalis? Mau tempat bernaung? Ya, mau kemana lagi? Ada orang bermasalah dengan kejaksaan, kita tampil, mereka nggak kita pindahin uang. Ada bermasalah orang di polisi, kantor, di polsek, di polres, di polda, gratis kita dampingi. Sampai ke pengadilan saya dampingi, gratis. Lalu pertanyaannya, mau organisasi yang seperti apa yang diharapkan kawan-kawan? Dan hari ini saya pastikan hanya di kita yang memiliki satu komitmen membangun organisasi jurnalis dengan zero payment. Silakan teman-teman cek. Kita cetak baju, lalu orang bertanya duitnya dari mana tuh? Gampang kalau duit. Kalau teman-teman kompak di Banten ada 50 orang doa semua, gampang cari duit, ya kan? Itu gampang cari duit. Yang penting komitmen kita membangun, kita berdoa bersama agar organisasi ini akan maju.
Ya. Dan kalau sudah maju, apa yang kita harapkan tuh? Satu, organisasi ini bermanfaat untuk masyarakat di provinsi atau kabupaten kota di Indonesia tentunya. Ya, tadi baru sampai di lembaga sertifikasi provinsi. Ya, kita bangun juga kampus, tapi bukan universitas kayak beliau nih katanya kayak ketua, tapi tidak. Kita hanya membuat pusat pendidikan jurnalis. Ya, Pusdiklat namanya. Jadi kita punya ijazah nanti. Jadi tidak sembarangan orang. Hari ini kan siapapun mau jadi jurnalis kita ambil. Kenapa? Kepentingannya untuk verifikasi. Ya. Nanti setelah verifikasi kita akan didik. Kamu bisa nggak nulis? Bisa tuh, coba mana tulisannya. Nggak bisa, belajar gratis. Jadi semua orang akan kita bangun seperti itu. Kemerdekaan Indonesia juga Pak nggak kayak sekarang. Nggak ada kamu kayaknya nggak cocok ini buat berjuang, kamu di rumah aja. Enggak, pokoknya yang ada napasnya pasti untuk berjuang aja. Nanti setelah merdeka baru siapa yang jadi pejabat, punya klasifikasi ini semua. Hari ini mari kita bersama-sama berjuang. Makanya saya bilang ke teman-teman semua ya, baik di DPD maupun di DPW, teman-teman nggak usah khawatir. Misalkan Bu Indri bawa Iwo ke Lebak, Iwo sudah maju, ya, Iwo sudah maju, tiba-tiba Bu Indri ada yang ganti, nggak bisa itu. Kenapa? Karena saya sudah berjanji siapapun orang yang keluarkan keringatnya untuk Iwo Indonesia, kalau dia masih mau jadi ketua, tidak akan saya ganti. Jadi kita komitmen kita. Jadi nggak seperti organisasi yang tiba-tiba masih susah bareng-bareng, pas kaya misah-misah. Enggak kita. Ya, jadi pas udah maju, ini sekretaris kita ganti nih karena ada sesuatu tidak. Ya. Jadi ada teman-teman sekalian. Salah satu contoh, ada satu provinsi yang sehari ini sangat-sangat luar biasa penghasilannya kawan-kawan sekalian. Itu sampai ada orang lihat di Jakarta datang bawa uang. Pak Ketum, saya mau jadi ketua DPW. DPW apaan saya bilang? DPW Iwo. Udah ada orang saya di sana. Wah itu nggak bagus, nggak bagusnya di mana? Dia materi. Saya bilang, kamu kalau ngomongin materi saya salah. Ya, saya bilang salah. Saya hidupnya di Jakarta, ngapain kamu ngomong materi? Bukan di daerah, saya bilang gitu. Nah saya nggak mau. Akhirnya kita tolak. Singkat cerita saya tolak dan saya bilang, Mas, kalau kamu mau jadi ketua Iwo Indonesia harus merintis dari awal. Kamu bawa bendera Iwo Indonesia ke sebuah daerah, kamu tanam di situ, setelah dikembangkan, setelah maju, boleh kamu. Kalau ini nggak bisa kita, nggak bisa. Ya Banten berapa kali tuh ada orang ngusulin ya kan, mau jadi pengurus. Saya bilang ada itu ketuanya sudah ada ketuanya, nggak usah kau ganggu, nggak mau saya. Ya kalau saya begitu, kita sudah komitmen, kita bangun bersama. Karena kita tahu ketua punya aktivitas, sekjen punya aktivitas, kita semua punya aktivitas. Tapi teman-teman sekalian, saya hanya minta dalam 1 bulan kasih pemikiran buat Iwo Indonesia 2 jam saja. Jadi jangan banyak-banyak. Sisanya itu buat kelangsungan hidup kita. Jangan juga ini karena ketum datang setiap hari kita pikirin Iwo Indonesia, nggak makan nanti. Nggak makan. Jadi luangkan waktu dalam 1 bulan 2 jam saja. Kapan waktunya itu? Kapan saja teman-teman. Harus ketemu? Tidak. Ada di grup kita diskusi. Nanti Pak Ketua bilang, tanggal 29 menjelang aku gajian ya, diskusinya gitu. Takutnya yang nggak punya paket nanti Ketua pentalin kan gitu tujuannya. Ya, kita diskusi, ya kan? 2 jam aja kita diskusi. Ya kan? Lebak, kau punya anggota berapa? 3. Kok 3 saja? Sudah 12. Bulan besok berapa? Kekurangannya apa? Jadi makanya saya kadang suka, kayaknya Banten bajunya cukup terus nih. Kata sekjen, nggak ada permintaan sih katanya. Jadi nggak bertambah. Ayo. Jadi gitulah kawan-kawan sekalian. Jadi luangkan waktu 2 jam saja. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Lalu saya waktu itu kita bikin PT ya Pak Agung ya. Sudah ada PT media online di sini. Saya juga sudah ambil tempat juga di salah satu perumahan di sini. Saya sudah bayar lunas. Teman-teman bisa manfaatkan. Jadi ada di pokoknya dekat tol lah itu. Bagungnya. Bagungnya. Di Kota Serang itu. Saya habis bayar
rumahnya jadi ketua, saya lupa jalannya tadi. Saya bingung kan rumah yang saya beli di mana ya. Saya lupa. Jadi ada 10 tempat kawan-kawan sekalian. Calon teman-teman yang bakal verifikasi memang kita sengaja beli rumah. Kita beliin tempat. Tujuannya apa? Ya, di saat para ketua DPW sibuk pekerjaannya secara operasional, DPP memfasilitasi tempat ya. Jadi di Banten kita sudah beli, di Sumatera Selatan juga sudah beli, kemarin baru kita beli di Jogja. Jadi kita siapin karena memang saya berpikir dan saya bercita-cita bahwa organisasi ini akan menjadi role model organisasi profesi di Indonesia gitu. Jadi kita di DPP juga tidak apa, makanya saya bilang luangkan waktu 2 jam untuk berpikir. Kita juga sama di DPP, mikirin teman-teman juga dan pikirin juga mana daerah mana yang agak sulit, misalkan kita bisa bilang kita buatin PT, kamu bikin media ya, ini tempatnya ya. Nanti juga kita akan bangun juga kantor hukum di sini ya. Syukur-syukur nanti ketua ya di kampus ada mahasiswa bisa kita gembleng ya kan, calon-calon advokat. Jadi ke depan kita bangun kemampuan kita ya, secara apa ya, secara kemampuan. Misalkan teman-teman basicnya jurnalis, kalau hukum saya nggak bisa tuh. Kalau yang namanya pengusaha, dia juga kalau pengusaha besar di Indonesia suruh aja bikin, dia turun langsung ke pabrik, dia nggak bisa pasti. Begitu juga teman-teman, top leader itu tidak harus dan tidak perlu juga turun langsung ya. Berikan sedikit pemikiran untuk membangun baik organisasi dan usaha. Itu kawan-kawan sekalian, para sahabat. Jadi jangan juga kejar juga bangun Iwo, nanti duitnya enggak ditinggal orang juga kita. Benar. Iya kan? Tiap hari teman-teman, wah ini karena ketum nih tiap hari saya pakai Iwo. Terus kita ini nggak punya duit, pas nongkrong di warung kopi, bang bayarin, sama kita. Gak maju juga. Jadi harus selaras. Jadi gitu para sahabat sekalian, tujuan kehadiran saya di sini, kita minta kesediaannya para sahabat. Yang pertama, siapkan 50 orang untuk anggota, syukurnya lebih, lalu sekretariat. Syukur-syukur Pak Ketua siapin kantor, kalau tidak nanti Pak Agung dicek rumah yang kita beli ya, nanti secara simbolis akan kita serahkan kepada Ketua DPW untuk menjadi pengawasnya. Jadi itu saja, nanti kita diskusi kembali kepada para sahabat sekalian. Sekali lagi saya mohon dan saya berharap mari kita bangun sinergitas kepada pemerintah dan kepada penegak hukum ya. Apalagi kan performa ketua ini tinggal Pak Agung sedikit ngomong, itu Pak Ketua ya kan, ada universitas tinggal gitu aja ya kan, datang ke Polda, datang ke Polres, bangun sinergitas kawan-kawan. Apalagi tadi ya kan, SKC belum, gampang itu, apa kurangnya ya. Kalau perlu teman-teman mau ke Kesbangpol, kita standby di sini, tidak ada masalah, kita monitor, nggak apa kurangnya, apa kita kirim, nggak apa-apa kawan-kawan, persahabat, kita support ya. Yang kayaknya yang teman-teman ini hari ini kayaknya lupa bahwa pemerintah menyediakan dana hibah untuk organisasi profesi kawan-kawan sekalian, persahabat. Ini makanya saya dari kemarin, Pak Sekretaris segera urus, karena IWO Indonesia ini umurnya sudah 6 tahun. Berapa tahunkah umur organisasi boleh mendapatkan hibah? Umurnya 4 tahun. Jadi kalau umur kita sudah 6 tahun, kita sudah boleh. Hayo kawan-kawan, ya. Misalkan, ya tinggalnya di Tangerang, lalu mau ngembangin di Cilegon, boleh nggak tuh? Boleh. Kenapa tidak? Nanti ada surat tugas dari ketua untuk jadi karateker di Cilegon. Kawan-kawan nggak usah khawatir. Terus kalau kita bahasanya, kita ini legalitasnya nggak ada kata siapa ya, kita lengkap, dari kementerian lengkap, dari notaris ada ya. Kalau kita nggak lengkap hari ini, kita nggak bisa berperkara itu di Bareskrim ya. Baru masuk aja tahu sendiri kan, tingkat Polres aja udah agak keras kan, apalagi di Bareskrim. Apalagi hari ini kita berurusnya di
Satgas Mafia Tanah. Kalau teman-teman tadi ada yang di grup HPN ada tuh kan, ada video sedikit ya, ada video sedikit yang kawan-kawan Lampung sedang ada di posko Satgas Mafia Tanah di Mabes Polri di Barreskrim. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Terus tuh kita jurnalis, tetangga saya tuh kebetulan sering diganggu orang, terus secara perkara digugat orang. Lalu boleh nggak tuh kita bela? Boleh. Kita ada LBH IWO Indonesia, para sahabat sekalian. Ada Lembaga Bantuan Hukum IWO Indonesia. Ya. Kalau nanti Pak Ketua ada kawan yang bisa bergabung, ayo. Terus kata Pak Ketua, "Tom, ini masih ketemu yang turun, saya turun, nggak ada masalah. Saya siap turun, apalagi Banten ini." Ya kalau nggak macet, kayaknya 3 jam sampai Ketua. Cuman alhamdulillah tadi para sahabat tuh dari Cikarang, ya. Dari Cikarang saya ke Barreskrim memang sudah macet. Dari Barreskrim mau keluar mau ngarah ke tol juga ampun-ampunan macetnya. Jadi sekali lagi sebelum saya tutup kata motivasi saya mohon maaf kepada para sahabat yang sudah nunggu dari jam 1. Sekali lagi saya mohon maaf karena memang kondisi perjalanan kurang memungkinkan karena macet. Mungkin nanti kita sambil diskusi sambil jalan, nanti dipandu oleh Pak Ketua atau Pak Sekretaris. Intinya harapan saya rakor ini bagaimana kita bisa membangun IWO Indonesia di bumi Jawara, di bumi Banten, di bumi para kiai. Udah lengkap sekali Banten mah pokoknya. Kalau teman-teman mau bangun sesuatu di sini sudah tidak salah, apalagi kalau kawan-kawan para sahabat asli orang sini pasti tahu sejarahnya. Begitu luar biasa Banten untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Dari saya sama Ketua Umum, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah tadi sudah panjang lebar dan sudah dalam dan kita pahami semua kalau istilah ini IWO kita ini, IWO Indonesia ini ada palu gada. Apa yang teman-teman butuhkan kita ada di depan seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu ya, kita semua mengerti dan paham. Nah tentunya saya sebagai ketua DPW ya Provinsi Banten, nah itu tentunya ada 2 PR ya. Walaupun kalau tidak salah anggota kita kalau sampai DPD itu sudah hampir lebih dari 50 nih Pak Ketua. Nah, tinggal memang sekretariat karena selama ini sekretariat masih di jalan sini di rumah saya. Dulu di villa gitu di sana, cuman di villa kejauhan dan sudah di sini saja. Nanti mudah-mudahan kita bisa kerjasama lobby dengan ini, kita ada evaluasi pocok dekatnya Pak Wali Kota juga, kita bisa bersilaturahmi ke Wali Kota Serang, Pak Sekjen. Banyak sekali aset-aset negara yang di Kota Serang yang banyak tidak dipergunakan. Ada beberapa tempat atau di stadion juga itu banyak kita minta melalui surat seperti itu. Itu kita bisa tindak-lanjut cepat. Dan juga kita juga ada PR termasuk dengan SKT yang memang ada perubahan SK itu Pak Ketua. Ini tentunya SKT yang lama sih sudah keluar karena ada perubahan revisi, maka ini kita harus diubah lagi. Dan itu pun mudah-mudahan secepatnya. Kita banyak orang-orang Kesbangpol di sana, tinggal nanti kita lobby mudah-mudahan adanya SK yang baru, kita cepat di SKT dan kita sebarkan ke masing-masing DPD ya di Lebak, Bu Indri. Nanti Bu Indri juga bisa mengusulkan SKT di Kabupaten Lebak sehingga bisa berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan pembiayaan dari Kesbangpol Lebak seperti itu. Ya justru itu Pak Aster kemarin bilang seperti itu. Nah itu ya. 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 Mumpung ada Pak Aster udah ada lampu hijau. Ya. Terima kasih kalau gitu. Ya ini Pak Sekjen nih nanti yang cepatnya di ini kan ya. Saya rasa itu saja. Kalaupun nanti ada dipertanyakan, sharing atau apa yang belum dipahami dan disampaikan oleh Pak Ketum, silakan dipertanyakan. Itu saja. Silakan Pak Sekjen mau ada tambahan? Pak, sebelumnya saya mohon maaf ya Pak ya. Kan tadi Bapak sampaikan kalau pers kan tidak boleh berpolitik. Nah, saya sebenarnya udah keluar dari klik viral ya Pak ya, dari box redaksi ya, nama saya udah di delete ya. Tapi saya tetap masih ketua DPD IWO, tapi saya tidak tayang berita. Nah,
mumpung ada Bapak, jadi takutnya ini tolong kalau ada Bapak saya lindungi karena saya menyalep Pak 2024. Mohon doa restunya gitu. Mudah-mudahan perwakilan dari IWO Indonesia saya jadi gitu aja, amin gitu. Tetap aja Pak, walaupun saya jadi saya tetap aktif di IWO, itu janji saya. Iya, terima kasih. Pengen diviralkan gitu. Teman-teman sekalian, ada satu orang ketua DPD kita masih aktif jadi anggota DPRD, ketua DPD IWO Indonesia Kota Sukabumi. Itu anggota dewan, Bayu itu, Pak Bayu. Ya kalau yang di grup itu klik aja ada Pak Bayu, itu anggota dewan. Sampai hari ini kota, sampai hari ini masih dari Hanura, dari Partai Hanura. Ya, cuma saya bilang ketua. Jadi karena ketua ini anggota dewan, anggota dewan identik sama politik. Lalu tahun ini juga ketua calon, jadi ketua pandai-pandailah menyimpan diri, saya bilang gitu. Yang penting ketua jangan bagian nyerang, ya kan? Kalau bagian nyerang, kalau konsekuensinya nyerang kan pasti serang balik. Itu. Jadi kalau sekarang Bu Indri mau calon, kita akan dukung, tapi dengan catatan Bu Indri jangan serang orang. Lalu tuh bagaimana kalau nggak nyerang kan? Tendangannya kurang kencang, gampang. Kasih sekretaris yang nyerang. Kita bagian yang bilang, oh udah nanti sekretaris saya ngurusin gitu. Jadi baku atur aja. Tidak ada masalah teman-teman sekalian. Tapi dengan ada kata tapi, akan tetapi setelah kita diverifikasi dan kita jadi konstituen Dewan Pers, teman-teman sudah tidak lagi berpolitik, tidak boleh. Jadi yang anggota dewan nanti sudah tidak boleh jadi ketua dan anggota IWO Indonesia. Tidak boleh kalau sudah terverifikasi. Kenapa? Karena independensinya nanti tidak ada. Ya. Yang kedua, kawan-kawan, terus kalau udah verifikasi kita mau jadi dewan kan dewan ada duitnya tuh. Kalau IWO kan enggak. Salah para sahabat. Di saat para sahabat IWO sudah terverifikasi, jelas hibahnya itu sama dengan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Kayak Pramuka udah nggak mesti diajuin, mereka sudah dengan terprogram. KNPI sudah terprogram, sama dengan PWI sudah terprogram. Belanja iklan PWI ya yang ada di Banten itu pasti besar, kawan-kawan. Saya yakin besar. Terus kita hari ini belum ada, kita masih cucurkan keringat, masih manual. ya masih manual gitu itu ya, karena cita-citanya sudah terverifikasi. Kalau sudah terverifikasi sudahlah ya, itu akan imbang lah sama anggota dewan, mas saya yakin ya kan, karena kepercayaan pengusaha pun akan lebih tinggi kalau sudah terverifikasi ya. Jadi nggak usah khawatir Bu Indri, apalagi Lebak itu pokoknya tinggal digali saja itu, karena memang di sana banyak penggalian sebenarnya, banyak di sana itu di Lebak itu ya kan. Di Lebak itu ya, dunia pertambangan di provinsi Banten nomor wahid itu ada di sana ya. Cuma memang kayaknya Bu Indri ini jarang jalan-jalan itu. Kalau saya yakin Bu Indri jalan-jalan pakai baju IWO ya, kalau ke Lebak nih ya pakai baju IWO jalan-jalan, modalnya cuma kamera, yakin saya ya kan, modal kamera, terus nggak usah tegang di sana itu, tinggal bilang Pak ini apa, gunanya untuk apa, lalu izinnya mana, udah nggak usah ditulis lah segitu. Itu di Lebak itu. Karena tahun lalu di sana itu kebetulan saya dapat perkara ya, setelah saya dalami hampir 60-70% mereka nambang tanpa izin. Nambang tanpa izin. Jadi ATM Polri Polsek di Ya. sana berebut itu. Ya, Wilayah. gak usah saya urai banyak-banyak, ya kan? Pokoknya Bu Indri pasti paham itu. Ya tinggal ditemenin sama teman-teman yang tangguh sudah itu. Ya kan? Sudah banyakin silaturahmi, ya. Kalau modal caleg itu Bu Indri pakai baju IWO, kalau modal caleg, ya datang ke baju IWO, tinggal bilang Pak bantuin kita dong, nggak usah kasih duit, siapin. Kalau partainya misalkan ini Pak model benderanya, stikernya dibikinin itu. Online. Dibikinin, benar. Kalau Lebak ya, kalau Lebak karena
Saya waktu itu hampir 6 bulan saya ngurusin perkara pertambangan di sana. Ya, setelah kami audit ya, kita audit luar biasa itu. Perputarannya sangat luar biasa. Orang nongkrong aja 10.000 ketua di sana. Orang nongkrong tuh 10.000 per mobil. 10.000 satu mobil, bayangin coba. Nah, makanya tadi Bu Indri mau mikirin verifikasi saya sudah SKT saya udah paham. Karena bahasa beliau nanti kita kan ilegal, nggak ilegal kita, tinggal komunikasinya saja, ya teman-teman nggak usah khawatir, ya banyak potensi yang ada di sini yang nanti bisa akan kita berikan. Yang penting teman-teman aktif. Kami sering main di dinas ini, bagaimana cara celahnya nggak apa-apa, nanti kita kasih bagaimana caranya teman-teman ya bisa mendapatkan penambahan per kapita dan penambahan kesejahteraan buat di rumah. Iya kan? Jadi kalau nggak ada penambahan per kapita agak susah kedua. Ya gitu ya para sahabat, nggak usah khawatir. Saya support kok. Saya support. Apa yang saya sampaikan ini saya pertanggungjawabkan karena hari ini semua teman-teman bergerak. Ya kalau modal dari kantong saya suka marah. Jangan. Ya, membangun sesuatu jangan lewat sendiri. Bagaimana membangun Iwo Indonesia bersama? Dari mana jalannya? Dari teman-teman jangan. Ya, bangun komunikasi dengan pengusaha, ya, dengan pemerintah bangun. Ya, apalagi hari ini banyak sekali baik penegak hukum maupun pemerintah punya kepentingan yang sangat luar biasa dengan media online. Ya, saya ketemu sama salah seorang deputi penindakan. Dia bilang, bro, kalau saya sama ente emang gak takut bro, kata dia. Terus kenapa bang? Kok abang sopan banget sama saya? Gua takut sama pasukan lu katanya. Itu satu. Yang kedua, saya dengan kakak senior saya nggak takut. Ya, saya lebih takut sama wartawan kata dia. Itu saya bilang gitu dia. Ya, saya bilang itu. Saya kalau digugat nggak apa-apa. Tapi kalau wartawan udah nulis, apalagi kalau udah nulis setiap kabupaten kota, pusing kita. Udah gitu dia. Dan itu disadari kawan-kawan sekalian oleh para pejabat. Ya, jadi harapan saya kepada para sahabat sekalian, mari kita bangun organisasi. Ya, jangan pernah bosan untuk membangun komunikasi dengan pemerintah. Kalau by phone mudah, by phone. Kalau tidak, by surat. Silaturahmi. Kita harus berlima, enggak, sendiri juga nggak masalah. Sekretaris saya nggak aktif karena sakit, boleh nggak saya tanda tangan? Boleh. Jadi nggak ada masalah teman-teman sekalian. Lalu kata Pak Sekretaris, ini Pak Ketua susah tanda tangan saya aja yang tanda tangan gimana? Yang penting ketuanya telepon, boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah, kita fleksibel. Kawan-kawan sekalian. Jadi organisasi kita tidak harus ada orang 30. Teman-teman misalkan gini, saya di Cilegon cuma sendiri. Saya mau ngurus SKT boleh nggak? Boleh. Boleh. Kenapa tidak? Nggak perlu 5 orang. Sendiri pun boleh. Kalau mereka tidak terima, telepon kita ke DPP. Ketum kita sulit di kabupaten ini. Mereka tidak bisa membuat surat keterangan terdaftar organisasi. Kita siap datang, nggak ada masalah. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Yang penting nyalakan dulu lilinnya. Ya kan? Kalau nyalakan lilinnya, kalau konotasinya orang cari duit lewat lilin kan banyak duit. Kalau sudah nyalakan lilinnya pasti terang. Nah disitulah penunjuk arah untuk membangun sesuatu. Yang penting nyala dulu. Ya nggak perlu 3, nggak perlu sendiri jalan nggak apa-apa. Sayanglah karena organisasi ini sudah kita bangun. Saya lihat juga sudah kompak. Kita pernah juga acara pelantikan. Ya. Jadi tinggal teman-teman bagaimana memaintain organisasi ini dengan baik. Jangan sendiri. Kalau sendiri susah. Lakukan komunikasi. Tadi saya sudah bilang dalam 1 bulan 2 jam saja buat kita berpikir di Indonesia. Insya Allah kita maju. Itu saja. Kalau ada lagi kita diskusi. Terima kasih banyak. Lakukan sebetulnya di Malang Raya. Hari ini Malang Raya setiap minggu itu sudah ada pelatihan jurnalis di SMP dan SMA di Malang Raya. Ya, di Malang Raya kita memang sudah ada pelatihan jurnalis ya di SMP dan SMA.
Jadi sangat bagus bila mana itu program dijalani, ya. Kalaupun nanti eventnya dibikin bagus misalkan, ya bisa kita kayak kuliah terbuka gitu ya bisa dilakukan itu gitu. Ada kuliah kayak kuliah umum lah. Jadi tempatnya di outdoor misalkan, kita kasih PR, kita kasih metode cara penulisan gitu, cara editing video misalkan. Kan anak-anak sekarang itu yang namanya di media digital sudah sangat paham lah gitu. Lalu masukan dari Pak Agung yang pertama adalah sebetulnya setelah kawan-kawan dapat SK ya, yang paling utama adalah urus SKT sebetulnya, surat keterangan kata di bantuan. Tapi apakah harus nunggu itu tuh? Tidak ya, teman-teman segera buat surat pemberitahuan kepada ke tempat instansi, lalu lakukan audiensi ya. Ini cara pertama teman-teman bagaimana dikenal di kalangan pemerintah dan penegak hukum. Lalu hanya ke Polres aja tuh kita tidak. Ada pengadilan di sana, kirimin surat. Ya, ada kejaksaan di sana, kirimin surat. Polsek, boleh nggak tuh? Boleh. Lakukan komunikasi. Ya, tadi yang saya sudah bilang tidak bisa lewat telepon kita, by phone susah. Ya, karena kita belum kenal dia kan. Kirimkan surat, ya kan, buat silaturahmi. Jadi itu yang pertama sekali teman-teman lakukan. Lalu setelah itu teman-teman lakukan silaturahmi, ya kan, konsolidasi ke beberapa instansi. Langkah kedua adalah bagaimana caranya teman-teman, kalau gampang viral sih sebetulnya satu, bagaimana teman-teman memiliki temuan untuk digodok bersama, ya kan. Lalu dari mana itu tuh? Kita dapat temuan, gampang komunikasi kita ke DPP. Lewat mana? Lewat sekretaris dan ketua. Ya, misalkan teman-teman di Kabupaten Tangerang, ya sulit komunikasi dengan instansi ini, lapor sama DPW. Nanti kalau DPW butuh improve dari kita, dukungan dari kita akan bantu. Jadi komunikasi teman-teman boleh dilakukan itu ke kita, ke DPP melalui DPW. Ya, melalui DPW. Nanti DPW yang bikin request nih, ketua atau sekretaris bikin request ke DPP. Ya, kenapa dari kemarin kita tuh tidak turun ke Banten? Karena kita sudah bentuk di provinsi di DPW. Banyak sekali ya. Kasus kemarin yang ada di pemukulan di perumahan apa itu? Serpong ya? Serpong. Sempat juga sama kita itu. Iya. Itu sempat juga sama kita. Waktu itu Pak Sekretaris sedang sakit waktu itu kalau tidak salah. Iya sama saya. Jadi kenapa kita kemarin banyak orang yang ingin bergabung segala macam, kita tidak rekrut, karena kita kembali kepada harus melalui teman-teman DPW. Ya, nanti teman-teman DPW baru transfer lagi nih orang, kamu tinggal di mana? Ya kan, di Serang, di Tangerang, nanti dikembalikan kepada teman-teman DPD. Ya, jadi memang mekanisme kita, kenapa kita harus bangun struktural agar semuanya mesti teradministrasi. Jadi tidak semua orang kenal sama saya, karena di grup kita sudah ratusan. Japri kita masukin jadi anggota, repot nanti benturan sama teman-teman di daerah. Jadi kenapa dari kemarin kita tidak bisa datang ke Lebak, kita belum datang ke Tangerang, belum datang ke Cilegon, belum datang ke Serang, kita nunggu info dari teman-teman DPW gitu, Pak Agung. Jadi pada prinsipnya di saat nanti sudah dijadwalkan oleh ketua, oleh para sahabat yang ada di DPW, dengan posisinya menghadapi 2-3 bulan ini kan event besar nih, ada HPN ya kan. Ini bendera pun akan ribuan pasti masuk di Banten, karena saya pengen bagaimana teman-teman mesti pasang dari Pelabuhan Merak ini sampai Jakarta, billboard ini mesti kita tutupin sama Iwo kalau mau terkenal. Jadi jangan nanggung gitu loh mainnya, ya enggak, mau keren sekalian gitu, ya kan. Kayak kemarin di Medan ya, salah satu organisasi yang bisa sewa hotel cuma kita.
Waktu HPN di Medan itu, cuman kita yang sewa satu hotel. Orang lain datang ke mana, ada orang yang tidur di masjid di mana itu karena apa? Karena respon organisasinya tidak kuat. Jadi sampai sana mereka udah kehabisan kamar, ya kan? Kenapa? Nggak ada yang sewa. Kita Iwo yang sewa hotel, satu hotel kita sewa. Kemarin itu di Medan. Nah, kalau di Medan aja kita udah bisa sewa satu hotel, apalagi di kampung halaman kita ini di Jakarta kan? Orang lewat mana? Orang nanti bawa mobil mau masuk Jakarta lewat Banten ya. Nah ini tugas teman-teman DPW ini, komunikasi dengan rest area. Ya kan? Bisa nggak kita pasang bendera di situ? Bisa nggak kita bisa bikin posko di situ kan? Nah jadi itu banyak tugasnya Pak Sekjen, banyak tugas ini Pak Ketua. Ya. Jadi sudah mulai diinventarisir rest area dari ujung Merak sampai Jakarta ada berapa? Berapa buah yang akan kita siapkan tenda? Jumlah benderanya berapa? Berapa billboard yang bisa kita tawar dengan tidak mahal untuk pasang banner kita? Harus lakukan itu. Jadi kalau mau top sekalian. Jadi kalau saya bilang ke teman-teman di organisasi profesi yang lain, kalau besok saya bilang gini, kalau besok Iwo Indonesia terdaftar, saya bilang besok diumumkan oleh Ketua Dewan Pers, besok saya bilang event terakhir Dewan Acara HPN di Ancol, semuanya saya yang bayar. Tapi dengan catatan Dewan Pers mesti umumin Iwo Indonesia jadi konstituen Dewan Pers. Event Ancol terakhir itu saya yang bayar, saya bilang itu. Yang penting di saat nanti sambutan Presiden Jokowi, lalu Ketua Dewan Pers harus umumin Iwo Indonesia sudah jadi konstituen Dewan Pers. Logistiknya saya yang nyiapkan. Saya bilang itu. Dan yang kedua, kalau hari ini harus bergengsi. Kenapa bergengsi? Besok presidennya sudah ganti. Betul nggak? Udah bukan Pak Jokowi. Kalau pengen teman-teman ya, Iwo Indonesia ada yang duduk di kabinet harus terkenal kita. Ya kan? Siapa tahu nasib setelah diumumi Iwo Indonesia salah satu menteri kan keren semua itu. Benar nggak? Keren semua itu. Jadi di bulan November besok kita sudah start. Jadi saya berharap ketua sekretaris DPW mesti aktif karena pintu gerbang dari Sumatera besok pasti akan lewat Banten. Ya, jadi betul-betul kita siapin. Dan nanti kalau ada persidatan ada berapa, tenda buat kita pasang tenda portable ada berapa, bendera ada berapa. Jadi besok semua orang yang ada di Banten adalah panitia. Ya. Dari Banten sudah kita siapkan. Jakarta tanggung jawab saya. Kebetulan kita sudah bentuk untuk pengurusan Jabodetabek. Dan event malam ulang tahun kita mudah-mudahan ada di Balai Samudra acaranya. Jadi besok itu acara yang harus sensasional. Kenapa? Karena besok ini presidennya ganti. Jadi harapan saya di HUT Iwo itu, kalaupun kandidat ada 3 pasang, minimal 3-3-nya datang ke tempat kita. Itu target saya. Ya, kemarin paling banyak kita. Jadi organisasi ini ditanya, kamu hadirin berapa orang? Mereka jawab, saya 50, saya 60, saya bilang. Pas. Kebetulan kalau kita kan belum konstituen nih. Jadi ditanya terakhir terus kalau saya. Nah ini Iwo gimana nih? Berapa orang? Saya bilang ketua Dewan Pers. Insya Allah saya siapkan 5.000 orang. Orang bingung ini duitnya dari mana? Saya siapkan 5.000 orang. Kemungkinan besar kami akan bermalam di apartemen milik Iwo Indonesia. Saya bilang itu. Kita ada apartemen di Jababeka, di Tower Mahakam. Jadi semua orang nanti akan bermalam di sana. Jadi terakhir menurut anggota Dewan Pers bilang gini, kalau ini berarti eventnya bukan HPN, tapi kita melaksanakan HUT Iwo Indonesia aja kan? Karena semua orang pasti itu kalau yang lain bawa 50, 30, 20 kan ketutup sama 5.000 orang kan pasti kelihatan Iwo semua pasti itu kan. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Jadi lakukan komunikasi. Pada prinsipnya di saat pemerintah membuka pintu untuk lakukan komunikasi, teman-teman jangan gengsi, ya, jangan enggak lah saya nggak komunikasi sama dia, jangan, ya. Kalau bisa mulai sekarang sudah punya satu handphone tersendiri untuk kolega, ya. Jadi jangan buat di rumah itu, ya kan, ya. Buat kolega itu takutnya pas buat di rumah sama dengan pas yang ditagih utang, jadi handphone dimatiin, susah kita komunikasinya nanti.
Jadi jangan salah teman-teman kalau ada handphone 3 gini, karena ada handphone khusus yang buat ditagih utang. Pas kirim nggak bayar kan tinggal matiin. Kok tahu sih Pak Ketua? Pengalaman ya. Ya jadi gitu teman-teman sekalian ya. Sudah mulai diinventarisir dari sekarang ya. Apa yang jadi target kita teman-teman sekalian. Contoh, Pak Agung di DPW, SDM apa yang kita bisa? Kolaborasi dengan universitas ya. Ada fakultas komunikasi ya kan, nanti difasilitasi sama beliau bikin pelatihan. Jadi bangun sinergitas. Nanti yang isi siapa? Kalau teman-teman sudah dengan universitas, mahasiswa, tinggal mahasiswa pakai baju iwo, kerjasama dengan SMP, kelar itu barang. Benar nggak? Ya kan? Kalau wartawan itu bisa nanya, nggak bisa ngomong dia. Nah itu, coba wartawan sudah kasih sambutan, mau dia. Tapi kalau nanya keras. Satu lagi, apa yang wartawan nggak bisa? Pas ditanya polisi, itu. Pas ditanya polisi itu nyerah udah. Jadi ada 2 kekurangan kita di jurnalis. Satu di saat pidato, yang kedua ditanya polisi. Ya kan? Kalau bagian nanya kenceng kita. Ya kan? Itu kemarin saya kebetulan bela ada jurnalis. Dia senior sudah hampir 25 tahun dia jadi jurnalis. Orang bilang kalau orang ditanya dia, pasti semua orang pasti kebongkar. Tahu teman-teman? Pas giliran dia jadi terdakwa, dia bingung terus ditanya itu. Dia bikin keterangan kacau itu kemarin. Jadi marilah kita sama-sama bersinergi, kita sama-sama belajar. Apalagi syukur alhamdulillah ketua DPW Indonesia Banten ini kan beliau akademisi, punya posisi. Jadi ini harus betul-betul betul-betul digali gitu. Networknya juga sangat luar biasa. Jadi nggak susah gitu. Mau ke Kejati kan, nggak usahnya tinggal Pak Ketua izin saya mau ke Kejati. Itu ya, karena yang namanya di dunia hukum itu teman-teman sekalian, itu cari duit nomor 2 setelah kesehatan. Pertama itu yang paling gampang cari duit itu di kesehatan, kedua di hukum. Ya, di dunia hukum. Dunia kesehatan pertama, kedua itu dunia hukum. Ketiganya itu dunia jurnalis, di komunikasi itu juga orang bisa menjadi orang luar biasa. Ya, dulu orang yang namanya online itu diketawain. Hari ini sudah jadi referensi buat kehidupan bernegara malahnya. Ini yang namanya online, kawan-kawan sekalian. Ya, itu satu. Yang kedua, mungkin orang kalau yang namanya dunia digital, ya, di saat belum ada undang-undangnya, orang nggak ada cari bukti. Misalkan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka itu harus orang bunuh langsung. Sekarang apa? Carinya di jejak digital sekarang. Jadi ini referensi buat kita semua. Jadi dengan kondisi begini, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan, kita manfaatkan tren itu. Sekarang lebih gampang orang cari duit, Pak. Sahabat sekalian, orang di video snack itu ada yang 1 hari dapat 150 juta. Bayangin coba. Hah? Kalau nggak macul, kita dulu setengah mati itu paling 100.000. Kalau sekarang orang joget-joget 150 juta, gampang. Nah, pengaruhnya dari mana tadi? Pengaruh dunia digital, di dunia telekomunikasi. Jadi ada 3 rule itu yang bisa teman-teman manfaatkan. Mungkin itu saja. Kalau masih belum jelas, kita diskusi. Terima kasih banyak. Jadi mereka nggak datang Banten dulu, nanti Banten beres, baru ke Lampung enggak. Jadi kalau menurut saya sih ini memang ujian terberat buat saya. Kenapa? Saya nggak bisa bohong jadinya. Kan gitu. Kalau nggak pergantian harinya kan bisa kita tarik dari Banten, kita bisa tarik ke Lampung orangnya gitu kan. Kalau bersamaan nggak bisa itu, ya kan? Nah, jadi kenapa harus dilakukan rapat koordinasi persiapan verifikasi? Karena masing-masing provinsi dutanya kita akan kasih beban untuk semua kegiatan verifikasi. Lalu bertanya lagi ketua, pasti tuh kalau nyiapin hotel, nyiapin makan nanti dari mana anggarannya tuh? Anggarannya nanti akan kita siapkan dari DPP. Teman-teman siapkan personilnya dan persiapkan administrasinya. Jadi adil tuh.
Jadi kalau nanti uangnya DPW, orangnya DPW, SDM-nya DPW, terus administrasi DPW, kata DPW gini, mending kita nggak usah ada DPP gitu kan, karena semuanya kita. Jadi secara logistik nanti kita di DPP yang siapkan, teman-teman siapkan SDM dengan administrasinya. Kita akan support logistiknya dari kita dari DPP. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, di saat nanti verifikasi secara logistik nanti DPP akan support. Jadi teman-teman tinggal kalau nanti Dewan Pers bilang kriterianya adalah 1, tempatnya harus di hotel misalkan, ya kan? Jumlah orangnya ini, ya kan? Orangnya harus datang semua atau bagaimana? Nanti kita siapkan perhitungannya. Ya jangan sampai teman-teman diundang dari Tangerang misalkan ke sini kan lumayan, ya kan? Misalkan ketua DPD itu kita dibebani 20, saya ketua DPD cuma punya duit 1 juta, bagaimana ceritanya kawan-kawan saya buat pulang? Nggak usah pusing nanti. Jadi siapkan personilnya, nanti kita bicarakan tentang logistiknya. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Jadi verifikasi ini buat legitimasi organisasi kita diakui tingkat dunia. Jadi jangan salah teman-teman. Jadi kalau organisasi profesi yang sudah diakui Dewan Pers itu akan diakui oleh dunia. Jadi bukan cuma di Indonesia aja ada organisasi yang profesi jurnalis di Malaysia, ya. Kemarin yang benturan kita dengan Vietnam itu organisasi profesi jurnalis mereka juga sikap kita juga sama. Jadi kalau kita sudah jadi organisasi profesi, nanti kita akan siapkan teman-teman bagaimana caranya organisasi ini bagus di daerah masing-masing bisa juga mendapatkan donatur-donatur dari luar. Jadi kayak LSM luar negeri itu kan NGO luar negeri itu banyak kaki tangannya juga di Indonesia, komunikasinya dari kayak begini. Nah itu saja teman-teman sekalian.